Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, Opini Obrolan Pagi ini di 8 Mei 2023 kita akan membahas mengenai film indie Bengkulu nih. Seperti apa perkembangannya, terus juga susah nggak sih buat film indie Bengkulu ini? Nah, sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang Edi Prayekno selaku praktisi film indie. Kita sapa dulu nih ya. Halo, selamat pagi Bang Edi. Selamat pagi Mbak Agnes. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiatnya. Nah, kalau misalnya kita singgung nih terkait dengan praktisi ini, sudah berapa lama sih Bang sebagai praktisi film ini? Sebenarnya masih baru. Karena juga pertumbuhan film di Bengkulu masih baru. Sekitar tahun 2017 itu pertama kita mulai membuat film. Film-film, ada film pendek yang kita produksi di 2017. Sebenarnya titik awalnya itu pada saat kami mendapatkan tugas memproduksi Wonderful Bengkulu. Kami keliling Bengkulu, menjelajah semua destinasi wisata, melihat semua adat budaya. Nah, di situ terpikir bahwa Bengkulu sangat kaya dan ini perlu diangkat menjadi sebuah produk yang bisa dinikmati dan menjadi tontonan yang menjadi sumber wawasan bagi masyarakat. Itu sebenarnya pada saat kami keliling itu terpikir sama teman-teman, ini kalau kita bikin film tentang Bengkulu bakal banyak sekali bahan yang akan bisa kita olah dan bisa menjadi ladang bagi kami juga untuk mengasah diri. Seperti itu. Oke, berarti dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ya menjadi praktisi ini. Tapi kalau lihat perkembangan film di Bengkulu ini gimana sih sejauh ini? Kalau saya melihat sebenarnya bagus, sangat bagus. Kawan-kawan banyak praktisi yang hanya modal kreativitas, mereka membuat film-film pendek. Ada di Bengkulu Tengah, ada di Kota Bengkulu, ada bahkan ada karya teman-teman yang sudah pernah tayang di XX1 Bengkulu. Seperti kita ketahui Gading itu, mereka juga punya kawan-kawan itu punya jaringan yang terus berproduksi, mengasah keterampilan mereka. Jadi film indie ini menjadi seperti pemicu bagi kawan-kawan di dunia film untuk berkreasi, untuk belajar, mengasah. Karena rata-rata juga otodidak rata-rata. Memang ada beberapa yang memang dari basis pendidikannya ada, tapi kebanyakan otodidak, basis dari hobi. Gitu. Berarti abangnya termasuk yang memang backgroundnya sebagai pembuat film kah, entah itu broadcasting dan sebagainya, atau memang otodidak waktu itu belajarnya? Saya murni otodidak. Murni otodidak. Tumbuh dari keterbatasan. Pada saat sebenarnya tadinya hobi saya saya punya drone, saya bikin gambar. Nah, beberapa video teaser yang saya upload di YouTube membuat teman-teman di Dinas Pariwisata tertarik sehingga memanggil saya, bicaralah kami tentang bagaimana mempromosikan Bengkulu. Pada saat itu yang saya tanyakan, menurut mereka itu sudah sering dibuat dengan durasi, kalau dulu kan 1 disk 2 disk. Kalau dokumentasi itu 1 disk 2 disk. Saya bilang kalau kita buat seperti itu Pak, siapa yang nonton? Bagaimana kalau kita buat seperti ada alur cerita dan tidak perlu panjang, cukup 5 menit, tapi orang tahu ini Bengkulu dan ini indah, menumbuhkan ketertarikan. Terkait informasi selanjutnya seperti apa. Nah, kalau orang sudah tertarik, pasti orang akan menggali informasi tersebut. Nah, bagaimana membuat orang tertarik? Bisa kita buat dengan video teaser kah? Bisa kita buat dengan film pendek kah? Yang penting orang tertarik dulu, kita tonjolkan dulu daya tariknya.
Seperti itu. Benar. Berarti waktu itu emang sering banget buat konten-konten di YouTube ya waktu itu ya? Ya, memang sebelumnya kita mainnya di YouTube ya. Akhirnya waktu itu dilirik lah sama Dinas Pariwisata Iya. untuk berkontribusi membuat salah satu film di Bengkulu gitu. Pernah buat film apa aja sih Bang Edi? Kalau yang untuk pemerintah itu ada beberapa, ada film dokumenter Fisherman Hopes, itu bercerita tentang nelayan rajungan di Pulau Bai yang mereka akan tergusur karena adanya pembangunan pelabuhan dan kawasan ekonomi khusus. Ada dokumenter untuk BKS, untuk Balai Sungai apa namanya, DAS, BP DAS, itu terkait pemeliharaan hutan, rehabilitasi hutan di Kaur. Kita pernah berproduksi di sana. Dokumenter untuk BP DAS juga penanaman mangrove, yang kalau dokumenter ini lebih unik lagi, kita harus di lapangan benar-benar melihat bagaimana kawasan itu tergerus. Kita melihat bagaimana mangrove yang ditanam itu akhirnya hanyut. Itu yang kita lihat, dan cerita-cerita masyarakat tentang mangrove, bagaimana pada saat mangrove itu masih bagus dulu. Itu lebih uniknya kita karena kami harus berada di sana dalam beberapa kurun waktu untuk mempelajari kebiasaan penduduknya, alamnya. Karena yang kita angkat harus cerita yang murni dari masyarakat, bukan yang kita setting sekedar untuk publikasi. Gitu. Berarti kebanyakan film yang digarap ini berdasarkan dari film yang realita real di lapangan ya, dokumenter seperti itu. Kalau ya? yang film cerita semi fiksi, kita buat itu ada Botoy. Botoy kita kerjasama dengan beberapa insan teater Bengkulu, disutradarai oleh Bang Maman Kumbu. Pemerannya beberapa komedian Bengkulu yang kita ajak. Botoy itu kita sertakan di Indonesia Short Film Festival di salah satu TV nasional. Alhamdulillah dari 840 sekian peserta, kita mampu menembus sampai 20 besar. Waduh, Iya. Itu sebuah rekor bagi kami, karena Bengkulu belum pernah tercuat bikin film tiba-tiba masuk 20 besar. Itu apresiasi dan kebanggaan ya. ya. Banggaan bagi kami. Dan itu semakin memacu kawan-kawan lain untuk berproduksi. Bahwa sebenarnya kita mampu untuk melahirkan sebuah karya film. Kini juga udah banyak tumbuh di utara, di Bengkulu Utara ada kawan-kawan, di Benteng ada, di Kepahyang ada, di Kota Bengkulu juga ada. Seperti itu. Oke, ini kan kata Abang tadi bahkan di tahun berapa itu Bang? 2018 ya? 2018 bisa sampai menduduki peringkat 20 ke 800 ya senasional. 800-an ya senasional, dan itu kan terpacu ya bagi masyarakat Bengkulu tentunya agar terus berkreasi dan juga menciptakan video-video terbaru ya, film-film terbaru. Tapi memang sebelumnya kalau kondisi masyarakat Bengkulu ini memang kurang ya untuk menciptakan atau membuat produksi film pendek ini, atau mungkin film yang bisa di kancah nasional seperti itu. Sudah, pelopornya kalau saya bilang kawan-kawan Refleksi Emotion. Mereka pelopornya, mereka membuat film Gading. Dan itu membuat kawan-kawan lain terhenyak. Loh, kenapa kita tidak? Iya. Padahal kita sama saja itu. Oke, Bang Edi, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita, yaitu film indie Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.